time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Maria Francisca Cisneni dengan NPM 25103441. Saya dari Prodi PGST kelas 2005C. Di sini saya mengambil tema bagaimana urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Di sini saya mengambil video tentang pertempuran mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Selamat menyaksikan. Setelah Jepang menyerah kalah pada Agustus 1945, tentara Belanda masuk ke Indonesia bersama dengan tentara sekutu. Sejak saat itu, pertempuran antara Indonesia dengan Belanda terus saja terjadi. Teruskanlah perjuangan saudara-saudara. Musuh akan kita usir dari kota Bandung. Kemerdekaan Indonesia masih berusia seumur jagung ketika sekutu menjalankan misi internasionalnya. Di bawah komando Lord Mountbatten, tugas mengurus tawanan perang dan pelucutan tentara Jepang dijalankan oleh Allied Force Netherlands East Indies atau AFNI. Untuk daerah Sumatera dan Jawa, pimpinan tugas AFNI diemban oleh Letnan Jenderal Sir Philip Christison. Kala itu, di Indonesia terdapat sekitar 70.000 tawanan perang dan internira yang tersebar di seluruh Pulau Jawa. Sebelum kedatangannya ke Jakarta, Sir Philip Christison dalam pernyataannya di sebuah radio Singapura sempat menyatakan bahwa sekutu hanya akan menjalankan tugas kemiliteran dan tidak mau ikut campur dalam politik dalam negeri Indonesia. Tidak mengetahui rencana sekutu dan Belanda di balik misi pemulangan tawanan perang dan pelucutan tentara Jepang, bangsa Indonesia awalnya tidak menentang kedatangan sekutu. Namun, kesepakatan sekutu Belanda dalam Civil Affairs Agreement membuat Inggris mengikut sertakan beberapa perwira pemerintahan sipil Hindia Belanda atau NIKA sekaligus kesatuan pasukan Belanda saat kedatangannya ke Jakarta. Sebelumnya, pemerintah Belanda melakukan serangkaian lobi dan pertemuan dengan pemerintah Inggris. Hasilnya, pada 24 Agustus 1945 disepakati oleh sekutu dan Belanda bahwa wilayah Hindia Belanda yang berhasil direbut sekutu akan diserahkan tanggung jawab sepenuhnya kepada pemerintahan sipil Hindia Belanda atau NIKA. Sejak saat itu, pertempuran antara Indonesia dengan Belanda terus saja terjadi. 7 hari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, tepatnya 23 Agustus 1945, Presiden Soekarno mengumumkan pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR sebagai salah satu syarat berdirinya sebuah negara. Pembentukan BKR mendapat dukungan dari segenap bangsa Indonesia, termasuk pula di Kota Bandung. Para pemuda berduyun-duyun mendaftarkan diri ke markas BKR di Jalan Kepatihan dan Jalan Pasir Kaliki. Selain BKR, terdapat pula puluhan laskar lain yang umumnya dipimpin tokoh-tokoh masyarakat. Mereka semua bersiap siaga menghadapi kedatangan kembali pasukan sekutu yang diboncengi militer Belanda. Pada tanggal 15 September 1945, Sang Merah Putih dikibarkan di beberapa tempat di Kota Bandung. Sebagian rakyat mulai mengenakan lencana merah putih di dadanya. Sebagian mereka membawa senjata golok, bambu runcing, senapan angin, bedil kumon, hingga pistol Colt. Semua orang siap siaga menunggu datangnya komando untuk berperang. Sebelum kedatangan Jenderal atau Brigadir Jenderal McDonald, di Bandung itu sudah terbentuk semacam pasukan lah ya, pasukan bersenjata. Jadi sebelum terbentuk TKR ada namanya BKR. Nah, tokoh-tokoh Bandung, kemudian ada yang lain-lainnya, kemudian Sutoko, beliau-beliau ini membentuk wadah yang disebut dengan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Jadi langsung kita membuat pasukan-pasukan. Setelah kita sepakat untuk membuat pasukan, lantas kita minta izin orang tua masing-masing
terus memukakan pendirian kita bahwa kita akan membela republik yang sudah kita dirikan ini, karena kita bayangkan bahwa beberapa waktu yang akan datang itu akan mendapat hambatan dari bekas penjajah itu. Dan ternyata itu betul ya. Dan alhamdulillah semua orang tua waktu itu mengizinkan. Saya anak satu-satunya gitu ya. Kalau masuk tentara dalam keadaan biasa aja barangkali nggak akan rela orang tua. Tapi waktu itu justru 12 Oktober 1945, pasukan Inggris bagian dari Brigade MacDonald tiba di Bandung. Mereka datang untuk memulangkan tentara Jepang serta membebaskan warga Belanda yang menjadi tawanan Jepang. Mereka menempati bangunan besar seperti Hotel Homan, Pringer, Gedung Denis di Braga, DVO, dan tempat-tempat strategis lainnya. Namun kedatangan tentara sekutu bersama pasukan Belanda ini memanaskan situasi di kota Bandung karena mereka kerap mengadakan provokasi dan mengganggu ketertiban massa. Para pemuda ini kebingungan, dia harus menghadapi Jepang tapi juga menghadapi sekutu. Lalu apa yang terjadi? Ya nekat saja, begitu ya, nekat bawa para pemuda dengan termasuk ke Hotel Homan, Hotel Preanger, ya, kemudian ke Gedung Sate. Itu terjadi pada tanggal 24 November. Nah, ini sekutu ini makin marah ya. Bandung sebelah utara dengan perbatasannya adalah jalan rel kereta api yang membujur dari barat ke timur. Sebelah utara itu adalah untuk orang-orang Belanda. Nah, sedangkan orang-orang Indonesia harus mengungsi ke selatan. Di tentara Inggris ini berpangkalan di Hotel Homan, di Hotel Preanger. Lah itu kan di sebelah selatan rel kan. Nah, itu sebabnya tentara yang ada di sini ya keberatan. Mereka kan bilang memangnya mereka bisa begitu saja menguasai Bandung. Tahu bahwa terjadilah konflik-konflik bersenjata, ya, konflik bersenjata baik yang terjadi di selatan maupun di utara. Perjuangan ini tidak hanya dilakukan oleh pemuda bersenjata saja. Para pedagang pasar hingga pedagang asongan pun turut berjuang dengan memboikot pembeli dari kawasan Bandung Utara. Aksi ini ternyata sangat merepotkan karena Inggris harus mendatangkan bahan makanan dari Jakarta. Konvoi logistik ini pun seringkali mendapatkan serangan di sepanjang jalan provinsi menuju Bandung. Satu peristiwa yang paling bersejarah adalah ketika konvoi Inggris berkekuatan besar bisa dihancurkan oleh pejuang dan rakyat Sukabumi di Bojong Kokosan. Peristiwa ini membuat malu kerajaan Inggris. Melalui sidang parlemen, Inggris bahkan langsung memecat menteri pertahanannya. Mereka kehilangan muka di dunia internasional karena pasukan Inggris yang dikirim ke Indonesia itu adalah pemenang Perang Dunia Kedua. Mereka baru saja mengalahkan pasukan Jerman pimpinan Hitler di medan Perang Afrika Utara. Namun ironisnya kalah oleh pejuang Indonesia yang mereka sebut gerombolan ekstremis. Ada para pemuda yang tidak mau masuk BKR, juga tidak masuk Laskar. Inilah yang membentuk badan-badan perjuangan. Nah, jadi kita lihat bahwa di Bandung waktu itu kekuatan itu ada TRI, ada badan-badan perjuangan, ada laskar-laskar. Ya, inilah yang kemudian nanti berhimpun melawan sekutu. Jadi ketika ultimatum itu keluar, kan sudahlah tentara saja yang keluar. Pertempuran di mana-mana karena dan ini oleh Namun perjuangan bersenjata di Bandung sempat terhambat oleh keputusan politis pemerintah Indonesia. Sejak bulan November, resminya pada tanggal 14 November, pemerintahan berubah, tidak lagi pada kabinet yang sebelumnya yang dipimpin sebagai kabinet presidensial di bawah Soekarno dan Hatta. Kabinet kedua, Perdana Menteri Syahrir. Ada sedikit perbedaan antara Syahrir dengan kebijakan sebelumnya yang di bawah Soekarno. Syahrir menginginkan bahwasanya sekutu bukan musuh kita. Kita bisa melakukan negosiasi dengan sekutu. Alhasil bagaimana
diplomasi akan dipergunakan sebaik-baiknya. Pemerintah yang diwakili Syahrir mengharapkan diplomasi, sementara sebuah telegram dari Jenderal Sudirman mengharapkan sebaliknya. Sudirman ingin agar pejuang bertempur melawan sekutu. Perbedaan pendapat ini kemudian menimbulkan pro dan kontra. Di markas TRI di Rensweg, ya sekarang itu Jalan Dewi Sartika, itu mendapatkan telegram. Isinya apa? Pertahankan Bandung sampai titik darah penghabisan. Apa yang terjadi dalam situasi Bandung pada awal tahun 46 ini, kondisi-kondisi seperti ini di Bandung. Pada saat itu, paling tidak ada dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah yang die hard, iya kan? Kira-kira lebih itu pimpinannya antara lain adalah Pak Aruji Kartawinata itu, ya. Yang satu lagi adalah Pak Nasution. Ya, keduanya itu dapat dikatakan pada porsi yang sama pada saat itu, yang menduduki jabatannya hampir sama, yaitu kepala resimen. Ada beberapa perintah rupanya yang datang. Nah, hal ini oleh Pak Nasution sebagai Komandan Divisi 3, beliau perintah dari Yogyakarta, dari markas TKR yang ada di Yogyakarta, bahwa apa yang menjadi ancaman sekutu itu tidak usah diperhatikan, jangan begitu saja Bandung itu diserahkan kepada Belanda. Kita tinggalkan, harus ada bekas-bekas yang kita tinggalkan yang tidak bisa dimanfaatkan oleh sekutu. Jenderal Sudirman misalnya di Magelang yang bisa mengambil oper secara utuh, ya kan, persenjataan milik batalion Jepang. Demikian juga di Jawa Timur, bagaimana Laksamana Sibat Jawa Barat tidak terjadi seperti itu. Nah, kelangkaan kesempatan ini dan waktu yang sangat mendesak, keburu kedatangan tentara sekutu McDonald ini. McDonald segera melihat, ya kan, bahwasanya ini ekstremis, istilah mereka untuk orang-orang para pejuang kita ini nggak bisa diberi angin, begitulah. Here is the demarcation line, the railway track. Here is the largest concentration of extremist forces. Pada perubahan-perubahan yang terjadi ketika Nasution muncul sebagai pimpinan militer di daerah Bandung, ya kan, ini membuat dia serba salah. Beberapa kali dia dipanggil oleh Perdana Menteri Syahrir di Jakarta, sempat harus mematuhi keputusan yang diambil oleh pimpinan Panglima Besar Jenderal Sudirman yang memerintahkan jangan berikan wilayah Republik sejengkal pun. Sementara Perdana Menteri Sain menginginkan ada satu strategi diplomasi. Akibat bentrokan yang terjadi terus-menerus, pada tanggal 20 Desember 1945, Inggris mengirimkan surat kepada pemerintah Indonesia agar Bandung dikosongkan dalam radius 11 km pada tanggal 24 Maret 1946. Kolonel Nasution, ya, selaku Panglima Divisi, mengumpulkan para komandan batalion yang termasuk Resimen 8. Keputusan melakukan strategi bumi hangus yang dikenal sebagai Bandung Lautan Api ini disiarkan Tentara Republik Indonesia pada pukul 14.00. Siaran itu berisi perintah agar semua pegawai dan rakyat harus keluar kota sebelum pukul 22.00. Tentara melakukan bumi hangus terhadap semua bangunan yang ada, dan sesudah matahari terbenam, Bandung Utara diserang dari pihak utara, dan dilakukan pula bumi hangus sedapat mungkin. Begitu pula bagi pejuang di Bandung Selatan agar melakukan penyusupan ke Bandung Utara. Hari Minggu tanggal 24 Maret 1946 itu menjadi hari bersejarah bagi warga Bandung. Diiringi hujan rintik-rintik, mereka mulai mengungsi dengan membawa barang sedapatnya. Menjelang maghrib, semakin banyak rakyat yang berbondong-bondong mengungsikan diri ke arah selatan dan timur. Di saat yang sama, pejuang melaksanakan tugasnya membumi hanguskan bangunan yang ada di Bandung hingga larut malam, sehingga segenap pelosok kota Bandung dipenuhi kobaran api. Seluruh permukaan yang ada menjadi berwarna merah,
bahkan langit pun diliputi udara kemerahan. Bandung telah menjadi lautan api. Betapa sedihnya begitu. Rakyat itu yang jumlahnya sekitar 100.000 sampai 200.000 ya. Ini angka ini tidak begitu pasti. Tapi antara 100 sampai 200, bahkan ada yang menyebut 300.000 orang. Itu pergi ke 3 arah, yaitu ke Banjaran, Ciparai, Majalaya, terus ke Garut. Ada juga yang ke Cililin, ke Gunung Halu, ke barat. Ada juga yang ke timur, yaitu ke arah Ranca Ekek, Cicalengka, ya. Dan itulah dari kejauhan itu kelihatan Bandung itu memerah. Ya, bahwa sejauh itu rakyat Bandung itu rela mengorbankan segala apa yang dipunyainya. Padahal tempat yang akan dituju itu belum tentu berapa lama, siapa yang akan menerima di sana. Mereka membawa apa yang sempat dibawa, dengan gerobak, dengan dokar atau dipikul sendiri. Ibu-ibu yang baru melahirkan menggendong bayi merahnya. Orang-orang tua berjalan dengan bantuan tongkat meninggalkan kota Bandung untuk membuktikan kepada dunia tekad rakyat Bandung untuk tidak menyerah kepada ultimatum sekutu. Lagu Halo Halo Bandung dengan lirik "Meskipun kau telah menjadi lautan api, mari bung ribut kembali" menjadi lagu yang paling menggugah semangat dan mendirikan bulu Roma pada waktu itu. Segera setelah peristiwa Bandung Lautan Api ini, keharuman nama Bandung semerbak di seluruh dunia. Lagu Halo Halo Bandung mendengung di angkasa raya, melewati gunung dan samudera, melintasi gurun pasir dan lembah, dinyanyikan di kota Praha dan Moskow, di kota Berlin dan Wina. Setelah membakar Bandung, tentara dan laskar pejuang terus melakukan perlawanan. Mereka melaksanakan taktik perang gerilya. Nasution memilih perang gerilya karena keterbatasan senjata dan tak punya lokasi tetap. Pada pertengahan tahun 1946, ada 35 barisan perjuangan rakyat bersenjata berada di daerah Bandung Selatan. Barisan-barisan ini merupakan barisan penggempur di bawah koordinasi MP3, dipimpin oleh Sutopo dengan markasnya pada waktu itu di Bale Endah, daerah Ciparai. Tugas mereka mempertahankan garis pertahanan Dayakolot dan selalu harus berhadapan-hadapan dengan pihak sekutu dan Belanda. Pada tanggal 10 Juli 1946, kira-kira jam 21.45 malam, 3 dari ke-35 barisan perjuangan rakyat bersenjata itu mendapat perintah dari pimpinan MP3 untuk menjalankan suatu serangan gerilya dengan tujuan menghancurkan pertahanan Belanda di Dayakolot. Ketiga laskar itu adalah barisan banteng yang memilih orang-orangnya, yaitu Toha, Jojon, Suntama, Uju, dan Muin.
Barisan Pangeran Papak memilih orang-orangnya, yaitu Ahmad, Mehmet, dan Wahri. Sedangkan barisan Hizbullah memilih Ramdan, Watra, dan Idas. Pasukan ini dipimpin oleh Muhammad Toha, seorang pemuda pejuang yang baru berusia 19 tahun. Nyebrangi Citarum. Karena apa? Gudang amunisi itu terletak di seberang sungai Citarum. Harus masuk ke dalam gorong-gorong, kira-kira begitu, untuk meledakkan itu. Nah, namun apa yang terjadi dengan 11 orang ini ketika sampai di sana, itu belum lama malam itu ranjau meledak. Dan semua orang luka-luka, termasuk Muhammad Toha juga. Nah, lalu Muhammad Toha menyuruh yang 9 orang itu untuk kembali. Tapi dia dengan Muhammad Ramdan meninggalkan dirinya di situ. Karena apa? Dia sudah bertekad akan menghancurkan gudang amunisi ini. Dan pemandangan hitam menghampa yang menyeramkan. Gedung-gedung runtuh, rumput-rumput dan pohon-pohon terbakar habis dengan bekas menghitam. Inilah pemandangan bekas ledakan gudang mesiu Belanda yang menggetarkan bumi sekitarnya, memecahkan kaca-kaca jendela dan meretakkan dinding-dinding tembok gedung-gedung di Bandung. Suatu ledakan maha dahsyat sebagai jawaban bagi ultimatum sekutu yang menghendaki supaya pasukan bersenjata Republik Indonesia bertekuk lutut di hadapannya. Ledakan yang getarannya terasa hingga sejauh 3 km dan suaranya terdengar hingga sejauh 60 km. Demikian tergoncangnya militer Belanda pada waktu itu, sehingga para petinggi militer dan polisi mereka di Bandung segera dikerahkan untuk mengambil tindakan keras terhadap siapa saja yang ingin melihat bekas ledakan itu. Lalu lintas di sebelah selatan Tegalega ditutup. Namun pihak Belanda hanya mengumumkan bahwa peristiwa itu sebagai kecelakaan semata akibat perbuatan serdadunya yang main obor-obor dengan korban 18 orang tewas. kita tahu yang hancur itu 1.100 ton amunisi yang itu adalah perbekalan untuk se-Jawa Barat. Itu sudah merupakan satu poin keberhasilan kita. Semangatnya hebat itu, keberaniannya Cibakutai, jadi semangat berani mati. Dan kita juga tahu bahwa dalam peristiwa ledakan ini Muhammad Toha gugur. Terima kasih teman-teman sudah menonton video yang sudah ditayangkan. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara serta perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Baik, di sini saya mengambil dukungan dari beberapa jurnal terkait urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara serta perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, menurut Limhanas RI 2019, ketahanan nasional merupakan konsepsi strategis bangsa Indonesia yang mencerminkan kondisi dinamis berisi keuletan dan keteguhan bangsa dalam menghadapi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Ketahanan nasional tidak hanya berfokus pada aspek pertahanan militer, tetapi mencangkup seluruh aspek kehidupan nasional, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Konsep ini menjadi landasan utama dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam upaya memperkuat ketahanan nasional tersebut, peran warga negara melalui bela negara menjadi sangat penting. Widodo dan Prasetyo 2020 menegaskan bahwa bela negara merupakan bentuk partisipasi aktif warga negara dalam menjaga eksistensi negara yang tidak terbatas pada kegiatan militer. Bela negara dapat diwujudkan melalui sikap cinta tanah air, ketaatan terhadap hukum, menjaga persatuan, serta berkontribusi positif dalam pembangunan nasional. Dengan demikian, bela negara merupakan tanggung jawab seluruh warga negara, bukan hanya aparat pertahanan. Seiring perkembangan zaman, tantangan terhadap ketahanan nasional semakin kompleks. Hidayat dan Lestari 2022 menjelaskan bahwa globalisasi, kemajuan teknologi informasi, serta ancaman non-militer seperti penyebaran hoaks, radikalisme, dan degradasi nilai budaya bangsa dapat melemahkan ketahanan nasional apabila tidak diantisipasi dengan baik. Ancaman tersebut berpotensi mengikis nasionalisme dan rasa kebangsaan terutama di kalangan generasi muda. Oleh karena itu, pendidikan memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai bela negara dan ketahanan nasional. Sari dan Nugroho 2021 menyatakan bahwa pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan merupakan sarana penting dalam membentuk karakter nasionalisme, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta tanggung jawab warga negara. Melalui pendidikan, generasi muda dapat
dapat memahami pentingnya bela negara sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Selain itu, sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia juga menjadi sumber nilai dan pembelajaran bagi bangsa. Kusuma 2018 menegaskan bahwa peristiwa-peristiwa seperti pertempuran Surabaya, Bandung Lautan Api, dan agresi militer Belanda menunjukkan kuatnya semangat persatuan, rela berkorban, dan pantang menyerah rakyat Indonesia. Nilai-nilai perjuangan tersebut harus terus diwariskan agar semangat nasionalisme tetap hidup dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan. Berdasarkan pandangan para ahli dan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketahanan nasional dan bela negara merupakan elemen fundamental dalam mempertahankan kemerdekaan dan membangun kolektif kebangsaan Indonesia. Oleh karena itu, penguatan pemahaman dan implementasi ketahanan nasional serta bela negara perlu terus dilakukan secara berkelanjutan agar Indonesia tetap kokoh sebagai bangsa yang berdaulat. Urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara serta perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 bukanlah akhir dari perjuangan bangsa Indonesia. Setelah proklamasi, Indonesia masih menghadapi berbagai ancaman baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Oleh karena itu, diperlukan ketahanan nasional yang kuat dan sikap bela negara dari seluruh warga negara agar kemerdekaan yang telah diraih dapat dipertahankan. Ketahanan nasional dan bela negara merupakan fondasi penting dalam membangun kolektif kebangsaan, yaitu rasa kebersamaan, persatuan, dan tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia dalam menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang berikut pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan keteguhan dalam menghadapi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Ketahanan nasional bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta mewujudkan cita-cita nasional. Ketahanan nasional Indonesia berlandaskan pada Pancasila sebagai ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum, wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai praktik keberagamaan. Yang ketiga, pengertian bela negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dilandasi oleh kecintaan kepada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta keyakinan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Bela negara tidak selalu identik dengan angkatan senjata, tapi dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh bela negara dalam kehidupan sehari-hari antara lain: yang pertama, menjaga persatuan dan toleransi; yang kedua, taat pada hukum dan aturan yang berlaku; yang ketiga, belajar dengan sungguh-sungguh; yang keempat, menghindari tindakan yang merugikan bangsa dan negara; yang keempat, urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional dan bela negara memiliki peran yang sangat penting bagi keberlangsungan bangsa Indonesia, antara lain: yang pertama, menjaga keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia; yang kedua, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman; yang ketiga, menghadapi ancaman global seperti globalisasi, radikalisme, dan perang informasi; yang keempat, menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air terutama pada generasi muda. Tanpa ketahanan nasional dan semangat bela negara, suatu bangsa akan mudah terpecah dan kehilangan jati dirinya. Kelima, tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Yang pertama, tantangan internal. Tantangan internal berasal dari dalam negeri, antara lain: yang pertama, lunturnya nilai nasionalisme dan semangat kebangsaan; yang kedua, konflik sosial dan sikap intoleransi; yang ketiga, korupsi dan lamanya penegakan hukum; yang keempat, ketimpangan sosial dan ekonomi. Kedua, tantangan eksternal. Tantangan eksternal berasal dari luar negeri, antara lain: yang pertama, pengaruh globalisasi dan budaya asing; yang kedua, ancaman siber dan penyebaran hoaks; yang ketiga, persaingan geopolitik antara negara; yang keempat, terorisme dan radikalisme internasional. Yang keenam, upaya memperkuat ketahanan nasional dan bela negara. Upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat ketahanan nasional dan bela negara meliputi pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan, penguatan peran keluarga, sekolah, dan masyarakat,
keteladanan dari para pemimpin, pemberdayaan generasi muda dalam kegiatan positif dan kebangsaan. 7. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia masih harus menghadapi upaya penjajahan kembali oleh Belanda dan sekutu. Rakyat Indonesia bersama Tentara Nasional Indonesia melakukan berbagai perlawanan untuk mempertahankan kemerdekaan. Yang ke-8, Pertempuran Surabaya 10 November 1945. Pertempuran Surabaya merupakan salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Pertempuran ini terjadi antara rakyat Indonesia melawan pasukan sekutu dan Nica. Peristiwa ini menunjukkan semangat juang dan keberanian rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Tanggal 10 November kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan. Ke-9, Bandung Lautan Api 23 Maret 1946. Bandung Lautan Api adalah peristiwa pembumihangusan kota Bandung oleh rakyat dan pejuang Indonesia. Tindakan ini dilakukan agar kota Bandung tidak dikuasai oleh pasukan sekutu. Peristiwa ini menunjukkan pengorbanan besar rakyat demi mempertahankan kemerdekaan. Yang 10, agresi militer Belanda 1 dan 2. Belanda melancarkan agresi militer 1 dan 2 untuk merebut kembali Indonesia. Meskipun para pemimpin Indonesia sempat ditangkap, perjuangan rakyat tidak pernah berhenti. Salah satu peristiwa penting adalah serangan umum 1 Maret 1949 yang membuktikan kepada dunia internasional bahwa Indonesia masih ada dan berdaulat. Yang ke-11, nilai-nilai perjuangan. Dari perjuangan mempertahankan kemerdekaan, terdapat nilai-nilai penting yang harus diteladani, antara lain yang pertama, cinta tanah air, persatuan dan kesatuan, rela berkorban, semangat pantang menyerah, tanggung jawab sebagai warga negara. Yang ke-12, penutup. Ketahanan nasional dan bela negara merupakan kunci utama dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia memberikan pelajaran berharga bahwa persatuan dan semangat nasionalisme adalah kekuatan terbesar bangsa. Oleh karena itu, nilai-nilai perjuangan harus terus ditanamkan kepada seluruh generasi agar Indonesia tetap kuat dan berdaulat. Sekian dan terima kasih penjelasan materi dari saya.